Halo, balik lagi ke channel YouTube gue. Kali ini gue mau bahas sedikit mengenai kacamata untuk sepedahan. Jelas, kacamata yang lumayan terkenal karena dipakai Peter Sagan. Peter Sagan itu dia salah satu winners Tour de France. So brand apa itu? Itu ini dia. 100%, 100%. Kalau orang Thailand bilang Roy persen. Nah, di meja gua kali ini ada dua kacamata 100%, cuman beda warna sih. Sebenarnya sama, dia adalah 100% S3. Jadi S3 itu adalah perpaduan antara kacamata 100% yang Speedcraft dengan kacamata yang 100% yang S2. Nah, kedua ini disatu padukan jadi si 100% S3. Nah, kita unboxing. Kenapa gue beli 100% S3? Karena gue lihat beberapa review ya. Yang pertama, sebenarnya yang lumayan terkenal itu Oakley Sutro. Oakley Sutro itu di Thailand lumayan famous dan harganya juga nggak terlalu mahal. Tapi yang bikin gua nggak pengen beli adalah kayaknya setiap orang pakai Oakley Sutro, gue pengen kayak agak beda sedikit lah. Jadi gue belinya 100%. Terus selain Oakley Sutro ada POC juga, POC Aspire, dia lumayan famous juga di Thailand. Sama itu juga karena kebanyakan orang di Thailand pada beli si POC, jadi makanya gue cobain yang 100%. Nah, 100% ini made in Italy. Dia nggak ada size, dia cuma satu size. Dan yang gue beli warna biru orange, biru frame-nya, orange lensnya, dan yang satu lagi adalah putih silver. Nah, sebelum gue unboxing, gue cerita sedikit soal 100%. Jadi 100% itu made in Italy. Dia dipakai Peter Sagan dan dia ada beberapa model, ada S2, ada Grendel, ada Speedcraft, dan ada Hypercraft. Jadi dia ada berbanyak macam model. Nah, yang terbaru adalah yang S3 ini atau S3 ini. Nah, dari segi harga untuk S3 ini, berapa sih harganya? Nah, tonton terus videonya, nanti di akhir video gue akan reveal harganya berapa. Oke, sekarang waktunya unboxing. Jadi kalau dilihat dari boxnya, dia teksturnya agak beda ya. Kalau yang ini yang yang warna biru, frame-nya sama lensnya warnanya orange. Kalau yang ini dia agak garis-garis gitu, dia yang warnanya putih, frame-nya putih, lensnya warna silver, hyper. Nah, jadi 100% itu ada tiga kelas untuk yang S3. Yang pertama ada yang biasa atau yang kacamata biasa. Itu dia modelnya lensa biasa smoky gitu. Lalu ada silver hyper. Nah, silver hyper itu dia hyper lens tapi warnanya silver dan nggak terlalu suka agak mirror gitu ya, kayak cermin, efek cermin. Cocok beli yang itu. Nah, kalau yang terakhir yang kelasnya yang paling tinggi adalah yang hyper yang warnanya biru sama yang warnanya orange. Nah, biru orange itu dia yang paling kelas atasnya, yang paling mahalnya. Itu dia lensanya kayak cermin banget. Nanti kita lihat di sini ya, yang hyper sama yang hyper mirror. Nah, pertama gue buka yang warna biru ini kayaknya ya. Apa aja dalam boxnya? Jadi kita buka. Oke, dalam box ada hard case-nya. Ini hard case-nya lumayan, bahannya bagus, dia kuat juga, cukup lah untuk melindungi kacamata kita. Oke, ini gue tutup dulu. Nah, apa di dalam hard case? Oke, di dalam hard case ada buku manual untuk mengganti lensanya, karena lensanya bisa diganti ya. Lalu ada garansi, buku garansi.
Ini di dalamnya. Lalu ada lensa bening. Ini untuk replacement kalau misalnya kita mau sepedahan malam-malam atau cahayanya kurang, bisa tukar pakai yang ini. Dan yang terakhir adalah, sebelumnya ada ini juga, replacement buat di hidung ya, si grip nose gripnya. Nah ini dia, dalam sini adalah si kacamatanya. Oke, so guys, kita kayaknya kan nggak dapat pembersih kaca ya. Jadi ternyata si pouchnya ini, tempat kacamata ini bisa juga sebagai si pembersih lensanya. Oke, kita buka ya. Oke, ini dia 100% S3 yang hyper lens. Kalau bisa lihat di sini ada tulisan hyper. Jadi ini yang hyper lens yang kelas paling tingginya, yang hyper mirror. Jadi kalau dilihat warnanya lensanya tuh sangat kayak cermin ya. Nah, yang baru gua sadari adalah si kacamata ini kan nggak dapet pembersih kaca. Nah ternyata si pouchnya ini berlaku sebagai pembersih. Jadi kayak makanya begini. Itu ya. Jadi pakainya ini. Oke, ini untuk yang biru. Kita buka yang satu lagi, warna putih yang hyper biasa, bukan yang hyper yang mirror. Oke guys, ini dia, ini yang putih. Lensanya hyper, tapi bukan hyper mirror, hyper biasa. Ini di bagian istilahnya apa ya? Jadi ini warna putih. Jadi ini yang hyper mirror ini yang harganya paling tinggi. Lalu ada hyper yang biasa, yang nggak terlalu mirror. Dan yang terakhir sebenarnya gue nggak beli temen. Ada satu lagi yang lensanya itu lensa smoky. Nah smoky itu lensa nggak cermin kayak gini ya, kayak hitam biasa. Itu paling murah. Jadi mau tahu harganya berapa? Kalau yang lensa yang paling bawah itu harganya sekitar, kalau dikerupiahin itu mungkin sekitar 2,4 juta. Lalu kalau yang ini sekitar 2,7. Dan kalau yang hyper mirror kayak yang biru ini, itu harganya sekitar 3 juta, 3,1 atau 3 jutaan. Nah, lalu gimana sih materialnya dan sebagainya? Kalau dari segi material, ini sangat enteng ya. Lalu dia juga enak dipakai. Ini kebetulan di ruangan gua saat ini nggak terlalu terang, tapi gue tetap bisa ngelihat dengan terang. Jadi kacamatanya nggak terlalu bikin gelap, tapi untuk menyerap cahaya dari ultravioletnya sangat bagus ya. Nah, jadi kalau kita lihat, seperti yang gue bilang tadi, jadi si kacamata S3 ini, 100% S3 ini adalah perpaduan antara S2 dan Speedcraft. Nah, S2-nya di mana? Jadi kalau kita lihat bagian sininya, dia rata sama kayak S2. Jadi bagian atasnya itu bagian S2. Nah, bagian bawahnya ini adalah Speedcraft. Jadi kalau kita lihat ya kayak gini ya. Ini adalah Speedcraft punya desain. Sedangkan kalau S2 kan dia modelnya kan agak bulat ya bawahnya. Nah kalau ini S2 bulat. Nah ini S3 kayak Speedcraft. Jadi perpaduan antara S2 dengan Speedcraft jadilah S3 ini. Bisa dilihat ini juga made in Italy
100% made in Italy. Jadi begini reviewnya, gue suka banget ini karena yang pertama menurut gue nggak terlalu besar kayak POC atau kayak Gendel. Terus dia bentuknya juga agak sporty tapi nggak terlalu sporty kayak Rudy. Kalau Rudy kan Rudy Project itu kan lebih kayak sporty banget gitu. Kalau ini kayak kita bisa pakai saat sepedahan, kita bisa pakai saat kita liburan, nggak lagi sepedaan juga bisa pakai. Jadi kayak kita bisa pakai sehari-hari juga. Karena menurut gua ini kacamatanya good looking atau cocok untuk dipakai. Nah ini yang putih, ini yang orange biru. Nah sekarang gue mau coba pakai kacamatanya selagi pakai helm. Apakah lebih keren? Tunggu. Nah sekarang gue udah pakai helm gue, helmet. Jadi gue mau lihat kalau misalnya gue pakai helm, apakah tambah keren pakai kacamata ini ataukah sama aja. Jadi kita coba ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah saya cocok pakai kacamata ini? Nah, sekarang kita coba yang biru. Oke, sudah lihat cocok apa enggaknya. Dan sekarang kita cobain kalau misalnya kita lagi istirahat, apakah dia wow, dia nempel ya sama helm kita ya. Jadi kalau menurut gua secara pribadi gue suka desainnya, gue juga suka banget sama lensanya sangat-sangat jernih. Jadi kayak gue kemarin sempat pakai yang ini ya beberapa kali ya. Gue sempat pakai itu rasanya kayak nggak pakai kacamata. Jadi pertama kali pakai ya oke kayak pakai kacamata, tapi kayak setelah kita terbiasa pakai, rasanya tuh kayak pertama dia sangat nih grip si rubber di sininya itu bikin dia nempel banget di kepala kita, jadi kayak nggak goyang-goyang. Jadi kayak kalau gue gini-gini tuh kayak nggak berasa pakai kacamata. Jadi setelah 5 menit gue terbiasa pakai ini, gue merasa kayak nggak pakai kacamata. Dan selain itu juga kan nggak ada frame tengah, sama frame-nya cukup besar. Jadi kayak gue nggak ngelihat frame sama sekali. Jadi ya saat gue pakai kacamata ini kayak nggak berasa pakai kacamata. Dan terang, tapi terangnya itu terang bagus buat mata gitu, bukan terang yang dia nggak nyerap cahaya. Jadi gue sangat suka sekali, sangat recommended untuk kacamata 100% ini. Karena yang kita tahu ya kalau Oakley, banyak orang udah pada pakai Oakley, bentuknya juga udah nggak ada yang nggak fresh atau bentuknya udah nggak baru. Terus kalau POC bentuknya begitu doang, bulat gitu. Nah Rudy kalau menurut gue terlalu sporty, Rudy Project. Jadi gua saat ini tetap suka sama si 100% ini. Oke, segitu dulu review dari gua. Sorry nggak banyak hal yang bisa gua bahas. Secara keseluruhan gua suka kacamata ini. Hardcase-nya sangat bagus, hardcase kelas high quality ya. Dia ada juga lensa untuk penggantinya kalau misalnya kita sepedaan di cahaya yang kurang atau malam. Dan yap, segitu dulu. Semoga review ini membantu. Semoga teman-teman juga ada dapat ilham dengan menonton video ini. Dan terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mensubscribe. Semoga dengan teman-teman menonton dan mensubscribe bisa membuat channel YouTube ini terus ada. Terima kasih. Salam dari Thailand. See ya, bye bye.